Ekspresi gen merupakan proses transformasi informasi genetik melalui serangkaian tahapan transkripsi dan translasi untuk membentuk suatu protein. Regulasi berperan dalam spesialisasi sel yang memastikan hanya gen yang diperlukan untuk fungsi spesifik sel tersebut yang aktif. Selain itu, sebagai respon terhadap lingkungan sehingga sel dapat mengubah ekspresi gennya sesuai kebutuhan. Ekspresi gen eukariotik diatur selama transkripsi dan pemrosesan RNA yang berlangsung di dalam nukleus, dan selama translasi protein yang berlangsung di dalam sitoplasma. Regulasi lebih lanjut dapat terjadi melalui modifikasi protein post-translasi. Kromatin merupakan untayan panjang berisi DNA dan protein berupa histon yang apabila dipadatkan akan menjadi kromosom. Untuk dapat melakukan transkripsi, perlu dilakukan perubahan konformasi kromatin atau remodeling sehingga segmen DNA yang terlibat dapat masuk ke untayan DNA dan dililit histon. Terdapat dua bentuk kromatin, yaitu eukromatin dan heterokromatin. Eukromatin merupakan bentuk kromatin dengan bentuk untayan yang kurang padat sehingga dapat aktif melakukan transkripsi. Sedangkan heterokromatin adalah bentuk untayan kromatin yang padat sehingga perlu dilakukan perubahan agar lebih terbuka dan dapat melakukan transkripsi. Peristiwa remodeling terdiri dari asetilasi histon dan metilasi DNA. Asetilasi histon adalah penempelan asetil pada protein histon lebih utamanya pada bagian lisin yang menyebabkan transkripsi akan meningkat. Metilasi DNA merupakan proses penambahan gugus metil pada basa sitosin sehingga menghambat proses transkripsi. Metilasi juga dapat menyebabkan imprinting, yaitu peristiwa pasangan gen hanya ditranskripsikan salah satu alel saja. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA, berlangsung di dalam nukleus. Proses transkripsi meliputi tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Hormon dan sinyal yang mempengaruhi ekspresi gen eukariot meliputi hormon glukokortikoid, heat shock protein, HSPs, dan pengaruh modifikasi histon dan kromatin. Hormon glukokortikoid menginduksi ekspresi gen dengan berikatan pada reseptornya di sitoplasma, membentuk kompleks yang masuk ke inti sel dan mengikat glukokortikoid response element, GRE, di DNA, sehingga mengaktifkan gen target seperti enzim metabolisme glukosa. Heat shock proteins, HSPs, diinduksi oleh elemen heat shock element, HSE, yang diaktifasi oleh kenaikan suhu atau stres lainnya. Faktor transkripsi HSF, heat shock factor, berperan dalam proses ini. Selain hormon, regulasi transkripsi eukariot juga dipengaruhi oleh perubahan struktur kromatin, seperti metilasi DNA dan asetilasi histon, yang menentukan apakah gen tertentu dapat diakses oleh faktor transkripsi. Setelah transkripsi, mRNA primer mengalami pemrosesan lebih lanjut sebelum dapat digunakan dalam translasi. Tahapan utama dalam pemrosesan RNA meliputi beberapa langkah. Pertama, penambahan 5, capping, yaitu modifikasi dengan menambahkan molekul metilguanosin ke ujung 5, RNA, yang berperan penting dalam stabilitas RNA dan inisiasi translasi. Selanjutnya, splitching atau pemotongan dan penyambungan dilakukan dengan menghapus intron, sekuens yang tidak menyandi protein, dan menyambungkan ekson, sekuens penyandi, melalui mekanisme spliceosome. Splitching adalah proses di mana introns dihapus, dan eksons disambungkan untuk menghasilkan RNA matang yang siap diterjemahkan menjadi protein. Akhirnya, poliadenilasi di ujung 3, poliadenylation, terjadi dengan menambahkan ekor polia ke ujung 3, RNA, yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas RNA dan membantu transportasinya dari inti ke sitoplasma. Translasi adalah tahap kedua dalam sintesis protein setelah transkripsi, di mana informasi genetik dalam mRNA diterjemahkan menjadi rangkaian asam amino yang membentuk protein. Proses ini terjadi di ribosom, baik di sitoplasma atau retikulum endoplasma kasar. Tahap-tahap translasi, inisiasi, proses dimulai ketika subunit ribosom kecil 40S mengikat mRNA di bagian 5, UTR. Kemudian, kodon inisiasi, Agustus, mengkode asam amino metionin yang dibawa oleh tRNA. Kemudian terjadi pengenalan kodon inisiasi. Faktor inisiasi seperti IF2 membantu membentuk kompleks ribosom yang lengkap. Elongasi, ribosom bergerak sepanjang mRNA, dan tRNA membawa asam amino sesuai dengan kodon. Ikatan peptida terbentuk antara asam amino di situs P dan aribosom. Proses elongasi terus berulang hingga rantai polipeptida terbentuk. Terminasi, translasi berakhir ketika ribosom mencapai kodon stop, misalnya UA, UAG, atau UGA. Faktor terminasi, seperti RF, akan mengikat kodon stop dan melepaskan rantai polipeptida yang baru terbentuk. Ribosom kemudian terpecah, dan mRNA yang diterjemahkan dilepaskan. Post-translasi adalah tahap akhir dalam regulasi ekspresi gen pada eukariotik, di mana protein yang telah disintesis melalui translasi diatur lebih lanjut untuk memastikan fungsi dan aktivitasnya sesuai kebutuhan sel. Regulasi mencakup berbagai mekanisme yang memengaruhi aktivitas, stabilitas, dan lokasi protein. Berikut beberapa proses penting dalam regulasi post-translasi. Modifikasi post-translasi adalah konformasi kimiawi yang terjadi pada residu asam amino setelah proses translasi. Proses ini menggunakan enzim seperti glikosil transferase dan glikosidase. Protein translation modification melibatkan reaksi kovalen melalui proses pembelahan, modifikasi, atau penambahan gugus asam amino yang dapat mengubah karakter protein. Jenis-jenis post-translation transformation ada glikosilasi, fosforilasi, dan metilasi. Glikosilasi adalah penempelan glikosil, glukosa, pada gugus hidroksil atau gugus fungsi akseptor glikosil. Glikosilasi terdiri dari glikosilasi oksigen dan glikosilasi nitrogen. Proses fosforilasi adalah dengan melampirkan gugus fosfat ke rantai samping asam amino dalam protein. Cis-acting sequences adalah elemen DNA di sekitar situs awal transkripsi, misalnya, Tata box, Caat box, dan GC box, yang berfungsi sebagai tempat pengikatan bagi protein regulator untuk menginisiasi transkripsi. Trans-acting factors adalah protein yang berinteraksi dengan cis-acting sequences. Protein ini memiliki dua domain utama, satu untuk mengenali dan mengikat DNA, serta satu lagi untuk mengaktifasi transkripsi dengan merekrut atau memodulasi aktivitas RNA polimerase. Interaksi antara cis-acting sequences dan trans-acting factors memastikan regulasi ekspresi gen yang terkoordinasi, di mana pada sel eukariotik. Memastikan regulasi ekspresi gen yang terkoordinasi, di mana pada sel eukariotik, trans-acting factors berperan mengubah posisi dasar gen yang off menjadi on agar transkripsi dapat berlangsung.
Contoh regulasi ekspresi gen eukariot berdasarkan faktor suhu yaitu pada gen HSP70 pada spesies lalat Drosophila melanogaster. Pada Drosophila, pengerasan setelah stres panas yang tidak mematikan mengaktifkan respons heat shock melalui perubahan transkripsi dan translasi serangkaian gen termasuk gen HSP kecil, SHSPS, dan HSP lainnya termasuk HSP70.